teru bozu ashita tengi shite okure itsuka no yume no sora no yoni. Hai minasan, konnichiwa. Perkenalkan, aku Amalia Najwa Shakira dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Di sini saya akan membahas tentang boneka Teru Bozu. Ya, nonton anime pasti tidak jarang lihat dong dengan boneka tersebut. Oh my. Wow. Sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada minasan. Di antara semua minasan, apakah ada yang tahu dengan boneka Teru Bozu yang berasal dari Jepang ini yang bisa menghalau saat hujan? Atau justru malah sebaliknya baru mendengar? Jangan risau, di sini saya akan membahas tentang apa itu Teru Bozu, yang kedua tentang tradisi Teru Bozu, yang ketiga legenda dari Teru Bozu, yang keempat cara membuat boneka Teru Bozu sangat mudah, dan yang terakhir tentang lagu Teru Bozu yang artinya cukup menyeramkan loh. Yang pertama, membahas tentang apa itu Teru Bozu. Kata teru bermakna bersinar atau cerah, sedangkan bozu berujuk pada seorang biksu yang berkepala botak. Jadi secara umum biksu yang bisa menatangkan cuaca cerah atau dengan kata lain bisa menangkal hujan. Yang kedua tentang tradisi dari boneka Teru Bozu. Orang-orang Jepang biasanya akan menggantungkan boneka tersebut ketika sedang hujan maupun cuaca lagi cerah, dan sebagai jimat untuk mengharapkan hari esok datangnya cuaca yang bagus. Tradisi ini sudah lama dikenal dan turun-temurun sudah dilakukan oleh anak-anak di Jepang. Dan bukan hanya itu saja, boneka tersebut juga sudah dilakukan untuk keberlangsungan acara-acara di luar ruangan, seperti upacara, festival, dan upacara khusus lainnya dengan upaya memohon agar cuaca tetap cerah. Adapun di beberapa daerah di Jepang, boneka Teru Bozu ini juga sudah dipakai oleh para petani, namun bukan untuk meminta agar esok hari yang cerah, melainkan agar turunnya hujan. What? Cara yang digunakan oleh para petani yaitu menggantung boneka ini dengan cara terbalik. Jadi seperti ini. How? Hold on, bro. How? Dan mereka menyebutnya dengan Pure Bozu atau Ame Bozu, yang artinya kebalikan dari Teru Bozu, yaitu artinya sang biksu hujan. Yang ketiga, legenda dari Teru Bozu. Legenda yang pertama yaitu tentang Hyoribo atau yang biasa disebut dengan sang biksu cuaca. Wait a minute. Who are you? Air, tanah, api, udara. Menurut legenda ini, ada yang mengatakan bahwa permohonan dan doa yang diucapkan ketika menggantungkan boneka Teru Bozu ini ditujukan kepada dewa kuno Cina dan salah satu yokai yang disebut dengan Hyoribo. Hyoribo ini adalah salah satu yokai yang bisa membawa cuaca cerah, namun tidak terlihat saat hujan turun. Itulah menurut legenda dari boneka Teru Bozu menurut Hyoribo. Yang kedua tentang legenda dari Teru Bozu ini yaitu kisah tragis biksu yang ingin membantu penduduk desa. Legenda ini banyak yang mengatakan bahwa boneka Teru Bozu ini berasal dari zaman feodalisme, di mana seorang biksu membawa cuaca cerah datang ke suatu desa untuk membantu penduduknya dengan masalah hujan yang tak kunjung berhenti, dan itu pun juga menyebabkan banjir. Dan suatu ketika seorang biksu menjanjikan kepada seorang penguasa feodal untuk membantu penduduknya agar pertanian, perkebunan, dan sawah mereka agar membaik. Di suatu hari ketika doa dan mantra sang biksu tidak bekerja, hujan pun tetap turun dan matahari pun juga belum terlihat. Di kejadian tersebut seorang penguasa pun marah dengan kejadian tersebut, yang katanya seorang biksu ini bisa menjanjikan cuaca yang cerah, namun tidak terjadi apa-apa. Nah, setelah itu seorang penguasa tersebut pun marah dengan kejadian tersebut. Maka sang biksu ini dihukum dengan cara kepalanya dipotong, lalu mereka bungkus dengan kain putih. Setelah itu ketika mereka
akan menggantungnya di luar rumah, tiba-tiba hujan pun sudah berhenti. Dari kisah tersebut merupakan kisah legenda dari Teruteru Boju yang kedua. Yang ketiga dari legenda boneka Teruteru Boju ini yaitu tentang Shojinyan atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Shoseijo. Shoseijo ini merupakan gadis pemberani yang bisa mengusir hujan. Kisah ini termasuk ke dalam salah satu cerita legenda dari boneka Teruteru Boju yang berasal dari tradisi memasang boneka kertas di Cina. Tradisi Teruteru Boju ini telah menyebar dari Jepang ke Cina selama masa periode Heian. Ini karena orang-orang di Cina pun memiliki kebiasaan berdoa dengan memohon datangnya cuaca yang baik, dengan membuat dan menggantung boneka kertas yang telah digunting. Yang tidak lain dan yang tidak bukan adalah gadis dengan sapu yang bernama Shojinyan. Dikisahkan terjadinya hujan lebat yang terus melanda tanpa henti disertai petir. Terdengar suara ancaman dari langit yang mengatakan bahwa jika tidak ada seorang pun gadis cantik yang muncul keluar, maka kota mereka akan musnah dan ditenggelamkan menjadi lautan. Kemudian demi menyelamatkan kota tersebut, maka dikorbanlah gadis tersebut dan ia pergi keluar rumah sambil membawa sebuah sapu. Sebagai gambaran akan disapunya awan-awan hujan itu dari langit. Adapun yang mengatakan bahwa ini sebagai simbolis yang berartikan bahwa gadis tersebut telah dikirim ke surga, mana ia akan menyapu awan-awan hujan dari langit agar hujan berhenti turun. Untuk mengenang keberanian gadis yang bernama Shojinyan atau Shoseijo tersebut, maka gadis-gadis lain membuat contoh dirinya dari kertas yang dipotong-potong hingga membentuk seorang gadis yang membawa sapu, lalu menggantung boneka kertas tersebut di luar untuk berlindung dari hujan. Hal ini juga dikarenakan memotong kertas merupakan sebuah keterampilan yang pernah dikuasai oleh Shojinyan. Dan pada akhirnya boneka ini berkembang di Jepang yang hingga dikenal sampai saat ini yaitu boneka Teruteru Boju. Kemudian sejumlah sejarawan rakyat dari Jepang pun juga menyetujui teori kisah Shojinyan yang memiliki arti si gadis cuaca cerah yang menyapu. Itu merupakan cerita legenda dari Shojinyan atau Shoseijo atau si gadis cuaca cerah yang menyapu. Yang keempat, tentang cara membuat boneka Teruteru Boju. Membuat boneka Teruteru Boju ini sangat mudah loh. Nanti jadinya seperti ini. Cara membuat boneka Teruteru Boju ini sangat mudah. Yang pertama, sediakan alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya, ambil tisu dan remaskan untuk membuat bola kecil. Lalu, letakkan bola kecil di bagian tengah lembaran tisu, kemudian bungkus bolanya. Selanjutnya, ikat bagian tepat di bawah bola menggunakan karet atau tali. Selanjutnya, gambar wajah sesuka hati kalian.
Yang terakhir, gantung boneka teru-teru bojo ini di tepi jendela. Sangat mudah bukan untuk membuat boneka tersebut? Jangan lupa minasan juga ikut mencobanya ya. Dan yang terakhir kita akan membahas lagu Teru-teru Bojo. Teru-teru bojo, ashita tenki ni shite okure, itsuka no yume no sora no yoni, hareta ra ki no suzu ageyo. Teru-teru bojo, ashita tenki ni shite okure, watashi no negai wo kitanara, amai wo sake wo tando no mashou. Teru-teru bojo, ashita tenki ni shite okure, sorete mo kumotte naite tara, sonata no kugi chonto kirujo. Lagu dan artinya cukup menyeramkan, di mana boneka teru-teru bojo ini akan diberi sebuah penghargaan jika berhasil menangkal hujan. Tetapi, jika gagal maka kepalanya akan dipotong. Cukup menyeramkan bukan? Sebelumnya saya ingin bertanya nih. Baik, give you, baik. Yang kedua, tentang apa sih? Yang keempat, 1, 2, 3, 4. Legenda ini banyak yang mengatakan bahwa boneka teru-teru bojo ini berasal dari zaman feodalisme. Legenda yang kedua ini yaitu kisah tragis biksu, di mana biksu ingin membantu penduduk desa. Di mana Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Di mana rumahnya? Kenapa? tenki ni shite okure, kitanara. Mohon bersabar, ini ujian dari Allah, Ini di sini aja. Kisah ini termasuk ke dalam salah satu cerita legenda teru-teru bojo yang kisah memasang boneka kertas di Cina. Yang keempat cukup menyeramkan, cukup Para biksu pembawa cuaca cerah ini datang ke desa untuk
Abi.